Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Lanim 30 100 119 132 dari kelas API 4. Ya, saya akan membahas tentang tugas kelompok saya, yaitu perkembangan ilmu biologi dalam Islam. Ya, langsung saja ke inti materi. Yang pertama adalah perkembangan ilmu biologi dalam Islam. Selama berabad-abad, manusia mencari jawaban asal-usulnya dengan berbagai fosil dan artefak yang telah ditemukan. Mereka menerka-nerka awal kehidupan, tapi mereka hanya mendapat sebuah anggapan yang tak tentu kebenarannya. Kemudian makhluk-makhluk berkembang biak dan proses kejadian makhluk pun berubah menjadi pertemuan antar sel sperma dan sel telur. Hal ini sesuai dengan teori omne vivum ex ovo dan omne ovum ex vivo. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran telah menerangkan kepada kita tentang awal terjadinya kehidupan di bumi, serta proses-proses alam lainnya. Misal, Quran surah Al-An'am artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup yang memiliki sifat-sifat. Dalam kurung, demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Ayat-ayat Al-Quran tidak satu pun yang menentang ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya, ayat-ayat Al-Quran menghasung dan menekan kepentingan ilmu pengetahuan. Bahkan salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin yang diisyaratkan. Campur tangan genetik dan dalam permasalahan manusia semakin meningkat. Biologi sebagai ilmu yang membahas genetik ini memegang peranan penting. Biologi tidak kebal terhadap kecenderungan ilmiah yang lazim, sehingga mau tak mau ilmu ini mengekor pandangan dunia sains modern. Sekalipun demikian, biologi telah mendapatkan tempat istimewa di dunia sains. Lebih penting dari itu, biologi dapat diarahkan untuk menjadi aksioma bagi suatu definisi tentang hakikat manusia. Dari suatu teori biologi, tampaknya akan dapat menjadi suatu ideologi. Pernyataan para ahli fisiobiologi mempunyai pengaruh yang berbeda. Mereka dimanfaatkan oleh para pemimpin masyarakat yang terbagi dalam berbagai kelas untuk menegaskan bahwa tata sosial yang ada sekarang ini harus dipertahankan. Karena hal itu sudah menjadi hukum alam. Tanpa adanya moralitas seksual abiologis, apa jadinya pandangan Muslim? Apakah aturan perilaku seksual Muslim juga bergantung pada biologi? Atau dalam hal ini selepas darah? Tidak. Islam tidak mengakui virgo intakta dalam pembentukan yang dangkal. Dengan kata lain, batasan-batasan moralnya tidak dimulai dan tidak diakhiri dengan selembar kain yang ternoda darah dari selaput darah seorang darah perempuan. Jika demikian, hasil kerja para dokter klinik dan penipu selaput darah akan menertawakannya. Dengan demikian, Islam secara tegas menolak paradigma biologis sebagai raison d'être bagi perilaku moral manusia. Al-Quran
Artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surah surah Al-Ashab. Semua itu merupakan sebagian dari kebaikan utama yang ingin ditanamkan Islam pada manusia, bahwa tak satupun dari semua digambarkan oleh Al-Quran sebagai gender spesifik. Kesucian memang disebut sebagai salah satu dari kebaikan itu, tetapi bukan hanya untuk satu jenis kelamin saja. Dengan gamblamnya dinyatakan bahwa hal ini berlaku untuk pria dan wanita. Dan kata lain, bukan hanya wanita saja yang harus mempertahankan kesuciannya, sementara pria bebas kesana kemari mengumbar insting sisi biologisnya. Pria pun secara moral harus menjaga perilaku seksualnya, seperti halnya wanita. Di bawah ini, ketentuan Al-Quran yang menyatakan bahwa memelihara kesucian merupakan kewajiban baik pria maupun wanita. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surah An-Nur ya. Pindah pembahasan, yaitu psikologi dan evolusi. Psikologi merupakan disiplin ilmu dari biologi yang secara khusus mempelajari hewan. Dalam bidang psikologi, ahli biologi muslim pada abad pertengahan sudah mengembangkan teori tentang evolusi. Menurut Al-Hasini, ide tentang evolusi telah menyebar luas di abad ke-12 Masehi. Pada masa itu sekolah-sekolah Islam telah mengajarkan teori evolusi. John William Draper, ahli biologi barat yang sesama dengan Charles Darwin, pernah berujar, teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Para ahli biologi muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.